Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman 6 Indonesia Timur. Bagaimana kabarnya hari ini? Dan bagaimana kabar puasanya hari ini? Semoga kabar teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentu saja tetap semangat untuk berpuasa. Semoga juga Allah senantiasa melimpahkan kasih sayang dan rahmatnya kepada teman-teman sekeluarga di rumah. Amin. Teman-teman, berjumpa lagi nih dengan Bu Mega dalam pembelajaran virtual kita. Kali ini kita akan membahas tentang mengulas ragam teks. Seperti biasa, Bu Mega akan menyampaikan apa ya kegiatan kita hari ini. Yang pertama kita akan berdoa, kemudian zona kesepakatan, lalu zona bermain, dan zona belajar. Kita berdoa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin. Kemudian, kesepakatan kita hari ini selain space, teman-teman ada kesepakatan spesial. Yang pertama, simaklah video rekam layar ini dari awal hingga akhir. Harapannya teman-teman tidak memberikan skip pada video ini ya, agar materi yang disampaikan dapat diterima dengan utuh. Kemudian, selesaikanlah penugasan yang tersedia. Wah, siapa nih yang selesai menonton video langsung menyelesaikan tugas? Oke, zona bermain. Kalau zona bermain ini tentu saja bagi teman-teman yang ikut pembelajaran Zoom meeting ya teman-teman. Dan berikutnya kita ada zona belajar. Nah, teman-teman, sudahkah teman-teman membaca lampiran teks yang ada pada Google Classroom masing-masing? Iya, di situ terlampir teks tentang kesukaan Fulan pada rambutan. Bener nih, Fulan ini suka sekali sama rambutan. Kalau teman-teman sukanya apa? Nah, harapan Bu Mega, teman-teman juga sudah membaca teks tersebut ya, sehingga bisa mengefektifkan waktu kita dalam materi pembelajaran hari ini. Seperti yang sudah disampaikan juga, Bu Mega sudah menandai beberapa kata yang bercetak tebal. Nah, kata tersebut teman-teman kita masukkan menjadi kata-kata sukar. Kata sukar itu kata-kata yang teman-teman sulit diketahui artinya atau teman-teman belum paham maksudnya. Seperti itu. Nah, di sini ada 4 kata yang bercetak tebal teman-teman. Lalu, apa ya arti atau maknanya? Benar sekali. Kata penyerbukan itu artinya melekatnya serbuk sari ke kepala putik. Sepertinya ini teman-teman sudah tahu ya, karena berkaitan dengan pembelajaran IPA. Kemudian, kata proses berarti peristiwa dalam perkembangan sesuatu. Iya, teman-teman. Teman-teman juga berproses nih dalam belajar. Misalnya ketika kelas 1 teman-teman baru belajar hal-hal yang sederhana. Makin tinggi kelasnya teman-teman berproses dan teman-teman pun mulai belajar hal-hal yang agak rumit. Kemudian kata abiotik. Abiotik ini artinya tidak memiliki ciri hidup. Sama pada teksnya juga teman-teman. Abiotik ini contohnya seperti angin, air, dan bebatuan. Kemudian kata keempat yaitu biotik. Benar sekali. Kalau abiotik artinya tidak memiliki ciri hidup, berarti biotik itu adalah makhluk hidup. Barakallahu fiik untuk bagian yang pertama. Kita lanjut ya teman-teman. Nah, di sini ada pertanyaan. Apakah jenis teks yang dicari oleh Fulan untuk menemukan penjelasan informasi tentang penyerbukan rambutan?
Benar, jenis teks yang dicari oleh Fulan untuk menemukan penjelasan terkait penyerbukan rambutan adalah teks eksplanasi. Masih ingat bukan tentang teks eksplanasi? Apa? Lupa? Gak apa-apa, nanti kita bahas nih. Kita lanjut ya, pertanyaan berikutnya. Apakah tujuan dari teks eksplanasi tentang penyerbukan rambutan? Oh, karena dia adalah teks eksplanasi, berarti tujuannya untuk memberikan penjelasan terkait proses penyerbukan. Benar teman-teman, itu bagian dari teks eksplanasi. Kita lanjut. Ini adalah paragraf ketiga. Ada 3 kata yang bercetak tebal lagi teman-teman. Yuk sama-sama kita cari maknanya. Ada kata antusias. Teman-teman sepertinya sering mendengar kata ini dari Bapak dan Ibu guru. Bingo, antusias itu sama dengan bersemangat. Keren teman-teman ya. Kemudian ada kata jurnal. Apa ya jurnal itu? Jurnal itu artinya buku atau catatan harian. Jika nanti teman-teman sudah lebih dewasa, jurnal bisa diartikan dengan yang lebih luas. Tapi untuk pembelajaran kali ini kita memakai arti jurnal sebagai catatan harian dulu ya. Kemudian kata berikutnya yaitu intensitas. Tepat sekali. Intensitas ini artinya keadaan tingkatan atau ukuran intensnya. Barakallah teman-teman. Lalu, apakah ada pertanyaan berikutnya? Oh, ada dong. Oke. Apakah nama laporan yang dituliskan oleh Fulan dalam melakukan pengamatan terhadap pertumbuhan pohon rambutan? Masya Allah, benar sekali. Kalau kita mengamati suatu hal, lalu kita menuliskan laporannya, berarti laporan yang kita tulis disebut dengan laporan hasil pengamatan. Checklist sekali. Kita lanjut. Oh, bagian-bagian apa sajakah yang terdapat pada teks laporan hasil pengamatan? Wah, ayo teman-teman, ingat kembali bagian apa saja ya. Bingo. Bagian-bagian yang terdapat pada teks laporan hasil pengamatan tentu saja diawali dengan judul teman-teman. Kemudian nama pengamat, dilanjutkan dengan lokasi pengamatan, waktu pengamatan, objek pengamatan, dan hasil pengamatannya. Checklist, Masya Allah ya, ternyata teman-teman masih pada ingat. Kita lanjut. Wah, ini adalah bagian teks yang terakhir, paragraf keempat. Juga terdapat 3 kata sukarnya teman-teman. Ada naskah, ada cuplikan, ada hadirin. Nah, kita lihat naskah. Naskah itu apa ya kira-kira? Jeng. Benar. Naskah itu karangan yang masih ditulis tangan atau belum diterbitkan. Kalau cuplikan apa kira-kira? Oh, keren. Cuplikan itu mengambil tulisan atau mengutip teman-teman ya. Jadi kalau ada naskah yang sangat panjang, kemudian kita ambil beberapa tulisan, itu namanya cuplikan atau sinonimnya penggalan ya, atau sinonimnya lagi kutipan, seperti itu teman-teman. Kemudian hadirin. Hadirin tentu saja artinya adalah semua orang yang hadir. Barakallahu fiik, Masya Allah. Lalu teman-teman, bagaimana ya cara kita menemukan arti dari kata sukar? Wah, gampang saja. Kita tinggal membuka KBBI. Kalau teman-teman mempunyai kamus aslinya yang tebal itu, diperbolehkan. Atau jika teman-teman tidak memiliki kamusnya, teman-teman bisa cek kok di KBBI daring, ketik aja di Google ya. Lalu pertanyaan apakah yang muncul pada paragraf ini? Tara! Lomba apakah yang diikuti oleh Fulan? Oh, lomba yang diikuti oleh Fulan adalah lomba pidato teman-teman. Benar sekali.
ada kata kuncinya pada paragraf ini, yaitu pada kalimat ketiga. Ia menulis kerangka dan naskah orasinya sendiri dan menghafalkannya. Kalau teman-teman mengingat kata orasi, berarti itu adalah nama lain dari pidato. Cakep. Kemudian, metode apakah yang digunakan Fulan pada lomba pidato? Ingat lagi, tadi Fulan menulis naskahnya, kemudian menghafalkannya teman-teman. Berarti metode yang digunakan Fulan adalah metode memoriter karena Fulan menghafalkan naskah pidatonya. Checklist. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, ternyata mengingat kembali teman-teman, kita sudah mempelajari 3 tema besar. Yang pertama, teks eksplanasi. Yang kedua, teks laporan hasil pengamatan. Yang ketiga, pidato. Teman-teman sudah praktik berpidato bukan? Bagaimana hasilnya? Lalu, bagaimana perasaan teman-teman ketika berpidato? Cemas? Wah, tidak apa-apa. Yang penting teman-teman tetap percaya diri. Nah, jadi teman-teman, pada teks eksplanasi ini kita ingat lagi bahwa teks eksplanasi itu menjelaskan mengenai fenomena atau peristiwa alam maupun sosial yang terjadi di sekitar kita. Contohnya apa? Misalnya ada fenomena gerhana matahari. Teman-teman pernah melihat gerhana matahari bukan? Lalu itulah yang dijelaskan bagaimana gerhana matahari itu bisa terjadi, prosesnya bagaimana, dan sebagainya. Itu adalah contoh teks eksplanasi. Kemudian untuk teks laporan hasil pengamatan, ya namanya laporan teman-teman. Berarti teman-teman melaporkan. Hasil pengamatan berarti teman-teman mengamati langsung atau melakukan penelitian. Dan pastinya ini berdasarkan fakta. Tujuannya apa? Untuk menginformasikan atau melaporkan informasi kepada orang lain. Atau contohnya juga teman-teman, ketika dulu diberikan misi oleh salah satu bapak ibu guru, yaitu mengamati tumbuhan kantong semar. Nah, itu teman-teman sudah melakukan pengamatan tentang perkembangan tumbuhan. Ataupun teman-teman berkunjung ke suatu tempat, kemudian teman-teman amati lalu menuliskan laporannya, berarti teman-teman sudah menuliskan laporan kunjungan. Nah, itu teman-teman ya. Kemudian pidato. Pidato ini berbeda dengan 2 tema besar lainnya teman-teman, yaitu pidato ini lebih ke berkomunikasi, tapi komunikasi satu arah yang tujuannya untuk mengungkapkan gagasan atau pendapat kita ataupun menginformasikan kepada orang banyak. Ya. Nah, pidato yang disampaikan itu harus disesuaikan dengan kegiatan. Kan gak lucu ya teman-teman ya, pidatonya tentang perpisahan, tapi yang disampaikan isinya adalah tentang perayaan. Ya, itu gak sesuai ya dengan tempatnya. Jadi harus disesuaikan pidatonya dengan kegiatannya. Dan tujuan pidato ini untuk bisa mengajak orang lain terhadap gagasan kita ataupun memberikan suatu pemahaman atau informasi kepada orang lain. Dan ingat kembali, biasanya pada pidato itu lebih menggunakan kalimat persuasi atau mengajak ya teman-teman ya. Bagaimana? Sudah ingat kembali bukan? Ingat dong. Ingat nggak? Ingatlah. Oke, kita lanjut nih. Masya Allah, sekarang kita akan pembahasan soal teman-teman. Nah, di sini terdapat teks yang cukup panjang. Jadi harapannya teman-teman dapat optimal dalam membaca. Jika teman-teman membutuhkan waktu untuk membaca teksnya, teman-teman boleh memberikan jeda pada video ini. Ya. Oke. Nah, pertanyaan yang muncul. Paragraf yang merupakan bagian deretan penjelas yaitu paragraf apa ya yang merupakan bagian dari deretan penjelas? Aha, benar sekali. Jawaban teman-teman yaitu opsi jawaban C, yaitu paragraf kedua dan paragraf ketiga. Mengapa? Karena bagian struktur dari teks eksplanasi itu ada 3 teman-teman. Yang pertama pernyataan umum, yang kedua deretan penjelas, yang ketiga interpretasi.
Nah, pada pernyataan umum ini yang berwarna pink teman-teman, Bu Mega sudah berikan kotak agar memudahkan teman-teman dalam melihatnya. Pada pernyataan umum biasanya memberikan gambaran secara umum, mau bahas apa ya teks ini, seperti itu. Kemudian pada deretan penjelas yang berwarna ungu, ini adalah poin-poin yang menjelaskan prosesnya teman-teman, atau sebab akibat bagaimana Thomas Alva Edison ini bisa menghasilkan lampu pijar yang menyala, seperti itu. Berarti ada 2 paragraf. Yang ketiga yang berwarna biru adalah interpretasi. Interpretasi ini biasanya berisikan kesimpulan atau pandangan dari penulisnya. Nah, ternyata paragraf keempat adalah interpretasi. Masih soal yang sama teman-teman, tapi dengan pertanyaan yang berbeda. Pertanyaannya adalah pernyataan yang sesuai dengan isi bacaan di samping. Wah, kalau soalnya seperti ini berarti teman-teman harus benar-benar membaca nih. Tapi tidak masalah, Bu Mega akan bantu pembahasannya kali ini. Ada 4 opsi jawaban, dan jawaban yang sesuai adalah C. Keren. Seperti soal yang pertama tadi, jika teman-teman membutuhkan waktu, video ini boleh dijeda ya. Mengapa sih jawabannya C? Kita lihat yang A ya teman-teman. A itu, Edison sudah dapat membuat telegraf sederhana pada usia 12 tahun. Padahal pada teksnya tidak demikian. Pada usia 12 tahun, Edison memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca literatur dan melakukan berbagai percobaan. Berarti opsi jawaban A tidak bisa kita ambil. Kemudian yang C, pada yang B, pada usia 11 tahun ia dapat mencetak koran yang bernama Weekly Herald. Padahal pada teksnya yang berwarna ungu itu teman-teman, pada usia 11 tahun Edison sudah dapat membuat telegraf sederhana. Berarti opsi B juga tidak bisa kita pakai. Yang C, nah ini yang checklist. Ada jawabannya pada teks dan sesuai, yaitu lampu pijar listrik pertama yang dibuat oleh Edison dapat menyala selama 40 jam. Otomatis juga jawaban D juga keliru ya. Pada opsi dituliskan, ia menghabiskan waktu selama 3 tahun, serta semua dana yang ia punya untuk mengembangkan penemuan. Padahal pada teksnya tertulis bahwa dia hanya menghabiskan waktu selama 2 tahun saja. Jadi opsi D itu berbeda dengan bacaan. Jawaban teman-teman benar nih, barakallah. Berarti jawabannya adalah C. Kemudian pada teks yang berikutnya masih berkaitan dengan Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Tapi soalnya adalah kesimpulan bacaan di samping, yaitu ada 4 opsi jawaban A, B, C, dan D. Nah, jika teman-teman mengingat lagi kesimpulan itu berada pada paragraf berapa? Iya, checklist. Kesimpulan itu berada pada paragraf keempat, yaitu bagian interpretasi. Nah, yang sesuai yang mana ya teman-teman? Coba, dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Tara, benar teman-teman. Opsi A dan B itu bukan simpulan bacaan, tapi itu bagian dari deretan penjelas ya. Sedangkan opsi D, opsinya benar sih teman-teman, bagus jawabannya, tapi belum sesuai dengan bacaan yang tersedia. Jadi jawabannya adalah yang tepat C. Oke. Nah, ini kita lihat nih, A, B tetot, kemudian D juga tetot. Kita lanjut. Baik, nah di sini ada beberapa data teman-teman untuk menyusun laporan hasil pengamatan atau observasi ya teman-teman ya, nama lainnya. Ada 5 pernyataan, lalu soalnya adalah data yang sesuai untuk menuliskan ciri fisik komodo dalam suatu teks laporan hasil pengamatan. Nomor berapa ya kira-kira yang menuliskan ciri fisik komodo? Coba deh dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Jeng jeng jeng. Checklist. Opsi jawabannya adalah B. Kok B sih Bu?
Kita lihat ya. Wah, nomor 3 itu teman-teman ternyata bukan ciri fisik komodo. Kalau berikutnya, nomor 5 juga bukan. Berarti jawabannya adalah 1, 2, dan 4. Checklist. Pertama, komodo binatang melata. Benar kan ciri fisiknya demikian? Benar dong. Kemudian yang kedua, komodo memiliki panjang kurang lebih 3 meter dan beratnya lebih dari 100 kilo. Ciri fisiknya bukan? Benar dong. Kemudian yang keempat, hampir semua bagian gigi komodo tertutup oleh gusi. Benar bukan? Itu ciri fisik. Iya benar, berarti jawabannya adalah 1, 2, dan 4. Kita lanjut. Wah, jika tadi berkaitan dengan komodo, sekarang tentang harimau teman-teman. Namun ini tentang pernyataan acak. Jadi pasti soalnya susunlah kalimat yang tepat untuk menuliskan laporan hasil pengamatan tentang harimau. Ayo setelah hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, checklist. Masya Allah teman-teman laju ya. Oke, jawabannya adalah D teman-teman. 2, 4, 3, 1. Semua opsi jawaban diawali dengan nomor 2. Berarti nomor 2 udah benar nih. Kita lihat. Harimau termasuk hewan penyendiri, tetapi mempunyai wilayah yang amat luas untuk berburu mangsa. Nah, di kalimat kedua ini sudah menyinggung tentang wilayah. Berarti sambungan kalimatnya juga tentang wilayah. Berarti pada nomor 4 teman-teman. Setelah 2 dan 4 berarti dilanjutkan dengan kalimat namun populasi harimau cenderung menurun karena sering diburu manusia. Dan ditutup dengan kalimat nomor 1 yaitu oleh karena itu harimau saat ini termasuk binatang yang dilindungi pemerintah agar tidak punah. Berarti selain urutan yang itu teman-teman keliru ya. Harusnya 2, 4, 3, dan 1. Sehingga tersusunlah ia menjadi kalimat yang padu dan utuh teman-teman. Oke, kita lanjut. Wah, kali ini soalnya berkaitan dengan bundaran yang ada di Pamedan. Siapa yang sering lewat sini? Apakah teman-teman sering melewati Pamedan ini? Wah, sering dong. Ini kan ibarat maskot dari kota Tanjung Pinang ya teman-teman ya. Pasti selalu atau beberapa kali melewati bundaran Pamedan ini. Kayak kita lihat soalnya. Wah, kesimpulan teman-teman. Kesimpulan yang sesuai dengan paragraf di atas adalah 1, 2, 3. Ya, checklist yaitu opsi jawaban A itu sesuai dengan paragraf. Kenapa? Karena sudah menyatakan kalimatnya lengkap dan sesuai dengan paragraf. Bagaimana demikian teman-teman? Kita lihat yang B. Tiada hari tanpa macet, padahal pada teksnya itu ada hari-hari tertentu yang tidak macet. Kemudian yang C, hanya pada jam tertentu saja jalan seputaran Pamedan mengalami kemacetan. Tetot ya, enggak kok, bukan hanya pada jam tertentu. Tapi pada hari libur memang tidak macet, lalu lintasnya lancar gitu ya. Kemudian yang D, selama sepekan penuh pada jam kerja, jalan seputaran bundaran Pamedan selalu dipenuhi kendaraan kecuali pukul 8. Bukan selama sepekan penuh ya, tapi pada hari libur ternyata pada hari Ahad itu alhamdulillah bundarannya lancar. Karena hanya pada hari jam kerja dan jam tertentu saja yang bundaran itu selalu macet. Dan ramai lalu lintas ya teman-teman ya. Kita lanjut. Wah, ini Bu Mega meminjam salah satu nama dari kelas 6 Mataram. Faras akan menempuh ujian praktik di akhir semester. Ia memilih praktik pidato. Ia menulis konsep secara garis besar dari teks pidatonya. Saat praktik, ia menyampaikan pidato sesuai poin-poin penting yang sudah ia siapkan tersebut. Pertanyaannya, metode yang digunakan Faras saat berpidato adalah apa nih? Ayo setelah hitungan 3 lagi. 1, 2, 3. Checklist ekstemporan. Kenapa ekstemporan teman-teman? Kita lihat ya. Kalau metode naskah itu artinya teman-teman membaca naskah.
Teman-teman sudah pernah praktik berpidato kan? Nah, waktu itu teman-teman membaca naskah tuh. Berarti metodenya metode naskah. Kemudian memoriter, mengandalkan memori. Berarti artinya menghafalkan naskah. Dan C, impromptu. Ini metodenya spontanitas teman-teman, langsung tanpa persiapan. Terakhir, extemporan. Berarti dia berpidato menggunakan konsep secara garis besar atau poin-poin penting. Nah, teman-teman bisa catat nih, pada tulisan ungu ini merupakan kata kunci dari metode berpidato. Kita lanjut. Wah, di sini ada tabel teman-teman, kerangka pidato dan kalimat pernyataan. Soalnya adalah berikut pasangan kerangka pidato dan kalimat pernyataan yang tepat ialah, mana nih pasangannya yang sesuai? Coba dicek lagi. Teman-teman boleh jeda ya video ini untuk membaca teksnya dengan saksama. Oke, setelah hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Checklist 2 dan A. Kok demikian Bu Mega? Yuk kita lihat yuk. Ternyata pasangan yang tepat itu 1 dengan C teman-teman. Isi pidato kemudian kalimat pernyataannya adalah kalimat C. Kemudian 2 dengan A. Nah, ini opsi jawaban kita nih, checklist. Salam pembuka apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Checklist juga. Kemudian 4 dengan B. Penutup pidato. Apa sih tandanya dia penutup pidato? Kan ada kalimatnya begini teman-teman. Demikianlah sambutan saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Dia sudah mengucapkan kata demikian. Berarti itu adalah penutup. Kemudian yang 3 Bu Mega. Oh, yang 3 tidak ada pasangan ya teman-teman. Yang ketiga itu ucapan rasa syukur. Sedangkan kalimat pernyataan yang tersisa adalah yang terhormat. Berarti yang terhormat ini adalah ucapan penghormatan. Berarti 3 dan D itu bukan pasangan yang tepat. Kita lanjut. Wah, ini ada cuplikan pidato. Cuplikan tadi apa ya? Oh iya, mengambil sebagian tulisan atau kutipan. Alhamdulillah teman-teman masih ingat. Pertanyaannya adalah, tema pidato di samping yang tepat apa ya kira-kira? Yuk, setelah hitungan 3, 1, 2, 3. Checklist. Pentingnya kedisiplinan. Wah, ini kan gampang Bu Mega. Isinya tentang disiplin semua. Iya, memang keren. Memang gampang. Gampang kan? Nah, ternyata teman-teman, opsi B, C, dan D itu, B tentang pemimpin yang baik. Enggak, pidatonya tidak membahas tentang pemimpin. Kalau C, cara untuk sukses. Ada sih kata-kata sukses, tapi bukan membahas cara untuk suksesnya. Kemudian D mengatur waktu. Pada teksnya ada, tapi tidak membahas cara mengatur waktu. Yang lebih tepat adalah temanya pentingnya kedisiplinan. Nah, ingat lagi nih yang kedua soalnya. Tujuan dari teks pidato ini apa ya? Ayo setelah hitungan ketiga lagi. 1, 2, 3. Checklist. Mengajak hidup disiplin. Jadi opsi A, B, dan C itu belum tepat. Masih ada soal lagi nggak ya? Oh, Masya Allah, ternyata pembahasan soal kita sudah selesai teman-teman. Nah, teruntuk level 6 Indonesia Timur dimanapun berada, kelas Jayapura, Mataram, dan Ternate, dan teman-teman dan siapapun yang menonton video ini. Asik. Nah, ada 2 hal yang ingin Bu Mega sampaikan dan harapannya bisa kita terapkan teman-teman ya. Yang pertama, sampaikanlah informasi yang baik dengan cara yang baik. Jadi selain informasinya itu bagus, cara penyampaiannya juga bagus teman-teman. Tidak boleh hanya salah satu ya. Kemudian yang kedua, selektiflah dalam menerima informasi. Nah, seperti teman-teman tahu, sekarang informasi apapun bisa kita peroleh, bisa kita akses dari manapun. Benar kan? Nah, selektif di sini teman-teman, seleksi dulu, saring dulu, mana yang baik teman-teman terima, mana yang tidak baik untuk kita terima, atau mana yang belum pantas kita terima. Jadi teman-teman selektif dulu. Jangan mentah-mentah semuanya diterima. Wah, informasinya keren diterima-terima. Tidak seperti itu. Namun, selektiflah dalam menerima informasi. Masya Allah, jazakumullahu khair teman-teman 6 Indonesia Timur. Terima kasih kelas 6 Mataram, Jayapura, dan Ternate. Alhamdulillah pembahasan materi kita sudah selesai.
Bu Mega minta maaf ya, selama penyampaian materi mungkin terdapat kekeliruan atau contoh yang tidak berkenan. Dimaafin gak nih? Alhamdulillah dimaafkan. Baik Budi, anak kelas 6 Indonesia Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you soon teman-teman.